Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, makin panas. Rismon Sianipar makin menggila. Rismon Skakmat Opung Luhut habis-habisan. Wah, ngeri ini ya. Di video kali ini, seorang pakar dan ahli digital forensik Rismon Sianipar semakin menggila dan urat takutnya sepertinya sudah putus ini guys. Rismon kali ini menskakmat Opung Luhut Binsar habis-habisan yang terkesan menantang rangnya. Sementara itu, seorang netizen bermental baja ini tanpa rasa takut memberi kritikan pedas dan tajam terhadap kebijakan Presiden Prabowo dan tanggapan Prabowo soal perampasan aset terhadap koruptor yang terkesan sangat lemah dan sangat peduli terhadap koruptor daripada rakyat yang kesulitan dari segala hal. Wah, masa ya seorang presiden, masa jika diambil asetnya lalu dimiskinkan, terus gimana nasib anak dan istrinya, kata Pak Prabowo. Beliau lebih mementingkan nasib anak dan istri para koruptor daripada nasib rakyat Indonesia yang telah membayar pajak, uangnya digarong oleh koruptor dan segala macamnya. Beliau lebih mementingkan nasib anak koruptor dan nasib istri para koruptor. Ngeri nggak tuh ya Presiden? Aduh, Pak Prabowo. Oke guys, siapa videonya? Ini dia. Let's go. Sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa kita so good so far gitu. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Oh, saya juga heran. Kau juga Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Iya. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Betul sekali, Indonesia itu cerah. Tadi kita dengarkan ya, Gak gelap Luhut ya. Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia gelap, kau aja yang gelap. Katanya enak kali ya. Iya, Begitulah gaya Nah, pejabat kali itu Indonesia moncongnya ini ya. Luhut itu. Ya. Lihat datanya ini Luhut. Ya, yang 1 minggu bekerja ya lebih besar sama dengan 35 jam itu cuma 98,45 juta. Iya. Ya. Itu pun gaji rata-ratanya apa? Cuma 3 juta. Ini. Coba bayangkan, so far so good ini enggak? Coba jawab dulu ini. Iya. Ya. So far so good enggak gaji 3 juta? Iya, Cukup enggak itu? Iya, 1 minggu udah habis itu. Itu masuk kategori miskin walaupun dia sudah bekerja 100.000 sehari. Iya. Bayangkan, itulah prestasi kalian dengan Joko Widodo ya. Rakyat tetap miskin tetapi hutang menggunung kalian buat menjadi 8.500 triliun. Harusnya kan dengan hutang seperti itu, katanya hutang produktif, harusnya kan kemiskinan turun. Iya. Bukannya malah banyak kemiskinan. Gaji pun cuma 3 juta sebulan. Kau sendiri terdeteksi 15.721 hektar 15.721,21 hektar sawit dan tambang. Elit kan enak. Kau orang Simargala sana, tapi bisa merusak alam di Kutai, Kartanegara karena kau pejabat. Iya. Rusak alam. Bentar ya. So far so good, kata Opung Luhut ya. Ya kalau sekelas dia ya, sekelas pejabat sih ya benar tuh so far so good. Tetapi kalau bagi rakyat miskin, rakyat jelata yang gajinya 3 jutaan ke bawah, UMR lah gitu ya, apalagi yang berpenghasilan seharinya 70 nggak nyampe 100, itu bisa dikatakan so far so good juga. Enggak mungkin kali ya. Tapi kalau sekelasnya Pak Luhut gitu ya, pejabat, pengusaha, punya ribuan hektar, ratusan ribu hektar malahan ya, dan segala macam perusahaan di mana-mana di Indonesia ini, itu memang benar so far so good. Tetapi kalau masyarakat rakyat jelata yang gajinya cuma sekedar UMR gitu ya, dan atau pekerja harian yang bergaji 70.000 bahkan nggak nyampe 100, itu masih so far so good ya. Nggak mungkin kali. Coba kita lanjut. Di kampung orang ya, inilah kalian ya, jual izin, dapatkan izin, lahan rakyat digusur, nggak penting rusak atau segala macam, itu yang penting kalian kaum elit. Makanya Indonesia gelap. Kalau menurut kau Indonesia terang tapi gelap hatimu, nggak bisa melihat kesusahan rakyat. Benar. Mati kalian nanti dalam 5-10 tahun lagi.
yang tersisa adalah apa? Kerusakan hutan, kerusakan alam, bencana, banjir dan segala macam, longsor segala macam karena tambang-tambang kalian itu. Kalian poya-poya karena apa? Ya penguasaan lahan. Hartamu di mana-mana ya karena apa? Lahan, penguasaan lahan. Enak kali kau ngomong. Kau yang gelap, Indonesia enggak. Kalau aku bilang kau yang gelap, hatimu gelap. Hatimu itu yang gelap. Kalau kami masih bisa kali menjadi manusia, masih bisa kami melihat bagaimana kesusahan rakyat. Apakah adil anaknya hatinya itu yang gelap dan juga otaknya. Sungguh Bukan mati jadi makan cacing itu orang. Wujud pemimpin negara yang sangat mengayomi koruptor, bukan rakyat. Kalau Prabowo berstatement demikian, cuma satu yang saya pikirkan, yaitu bagaimana ya ekspresi pendukung Prabowo itu sendiri, yaitu kaum 58%. Yang ketika kampanye kemarin sempat menangisi Prabowo. Iya, Sempat karena juga menang bangga gitu ya. Prabowo, membangga-banggakan Sang jenderal Prabowo. jadi presiden Prabowo gitu ya. itu mantan TNI yang pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Berarti Prabowo itu lebih tegas, lebih berani daripada Ganjar atau Anies. Ya, tapi ternyata Kalau Prabowo jadi presiden, RUU perampasan aset pasti disahkan oleh Prabowo, kata pendukung 58%. kata kaum Sekarang 58. ketika Prabowo sudah sah menjadi presiden, apa yang pendukungnya katakan di kampanye kemarin semua dibantah oleh Prabowo sendiri. Ya. Sekarang Prabowo lebih mendukung, lebih memihak, lebih melindungi koruptor dibanding merealisasi statement-statement pendukungnya sendiri. Dan sejujurnya pendukung itu nggak penting, yang penting sudah mendapatkan kursi presiden. Ini, saya sebagai pendukung Ganjar sama sekali tidak kaget. Kenapa? Karena saya sudah menduga ketika Prabowo menang atau menjadi presiden, Prabowo nggak bakalan merugikan koruptor atau bahkan mengesahkan yang namanya RUU perampasan aset. Dan sekarang terbukti. Nah, sekarang saya kembali ke Bentar guys, memang benar ya. Ini gimana tanggapan kaum 58% gitu ya, kalau Pak Prabowo yang mereka harapkan dulu jadi presiden, kalau Pak Prabowo jadi presiden itu perampasan aset terhadap koruptor akan segera disahkan, pasti disahkan. Ternyata sekarang buktinya mana, malah terkesan Pak Prabowo malah seperti lebih peduli dengan koruptor dan juga keluarganya dan juga kepada anak istrinya gitu ya. Sebab beliau mengatakan ya jika koruptor itu dirampas asetnya, terus gimana nasib anak dan istrinya, itu kan nggak masuk di akal ya. Kira-kira ini tanggapan kaum 58% itu gimana? Senangkah atau kecewakah atau biasakah atau nyesel gitu ya dalam memilih orang yang mereka bangga-banggakan sebagai seorang jenderal menjadi presiden gitu ya. Tolong nih komennya kaum 58 ada nggak yang nonton sini, tolong di komen di bawah ya, seperti apakah tanggapan kalian kepada pendukung Prabowo kaum 58%. Apakah statement Prabowo yang demikian atau kebijakan-kebijakan yang udah diambil Prabowo sudah memenuhi ekspektasi kalian, sudah memenuhi harapan kalian? Sudah seperti itu? Monggo komen di bawah. Gue gak tau kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin gak waras otaknya. Prabowo tuh menang juga karena udah kong kali kong dengan para koalisinya, dengan para politisi, udah bagi-bagi suara, akhirnya dikumpulkan menjadi 58 itu. Isinya orang-orang kayak Itil semua, yang bagus mungkin 1-2, sisanya tau gak? Gue gak tau kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin gak waras otaknya. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah gak jadi apa-apa, ya kan? Kata Prabowo tuh. Iya, gak jadi apa-apa kalau lu di Indonesia. Kalau di luar, di Australia, di negara maju yang lain mungkin masih bisa dapat kesempatan. Tapi kalau di Indonesia, lo jadi orang pinter, banyak inovasi, terlalu banyak protes, nggak tenang hidup lo, stres. Kalau mau hidup tenang, nurut sama pemerintah. Suruh korupsi, suruh terima gratifikasi, intinya nurut aja deh. Jadi babu. Udah paling bener kabur. Gue udah bilang berkali-kali kabur. Kalau lu dapet kesempatan keluar deh, ya. Timbang di negara sendiri kayak gini, presidennya sendiri yang ngomong loh. Presidennya sendiri ya yang ngomong.
Kadang-kadang kalau orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa tuh. Kata dia tuh, bukan kata gue, kata presiden. Benar. Sebenarnya ini permasalahan di Indonesia ini kompleks ya. Cuman masalahnya yang sering diterapkan di Indonesia itu politik balas budi. Prabowo tuh menang juga karena udah kong kali kong dengan para koalisinya, dengan para politisi, udah bagi-bagi suara, akhirnya dikumpulkan menjadi 58 itu. Udah ini kan aman, makin aman tuh undang-undang dibuat tuh kan. Ntar lagi hilang juga nih gue, amit-amit. Sebenarnya gue yakin orang Indonesia tuh yang pinter banyak ya, cuman mungkin nggak nampak aja atau nggak masuk ke politik. Karena yang masuk ke politik itu rata-rata orang-orang yang kayak gitu. Ya, cuman buat nyari power aja, mereka tuh nggak kompeten dalam bidangnya gitu. Even untuk membidangi sesuatu aja, lo tuh harus masuk ke partai politik dulu gitu, baru lo akhirnya bisa mendapatkan jabatan itu untuk ngerunning departemen. Isinya orang-orang kayak Itil semua yang bagus mungkin 1-2, sisanya Iya. Oh nggak? Aduh, mantap, luar biasa. Tapi benar ya guys, ini nggak bisa dipungkiri juga ya. Dulu yang kita banggakan dan yang kita harapkan gitu ya, seorang jenderal yang telah berhasil menduduki jabatan tertinggi seorang presiden gitu ya, yang sangat keras, bahkan dijuluki macan Asia, yang kita harapkan juga untuk bisa memberantas korupsi di negeri ini dan memiskinkan para koruptor dan mengesahkan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor. Sekarang malah seperti ini tanggapan Pak Prabowo tentang perampasan aset terhadap koruptor. Gimana nasib anak dan istrinya gitu ya, untuk kedepannya jika asetnya, hartanya dirampas, diambil negara. Ini kan gimana cara berpikirnya? Ini jika koruptornya berpikir seperti itu, nggak akan terjadi koruptor. Ini kan semacam pembelajaran atau teguran keras terhadap koruptor biar nggak ada lagi koruptor yang ada di Indonesia ini gitu ya. Malah Pak Prabowo malah memperhatikan, malah sibuk memperhatikan keluarga koruptor daripada rakyat Indonesia gitu ya. Ini gimana nih tanggapan kaum 58 terhadap pujaan kalian ya, pilihan kalian yang katanya sang jenderal macan Asia ini? Gimana nih setelah mendengarkan statement beliau yang macam itu? Tolong di komen di bawah ya. Nah itu dia guys, reaksi kita hari ini, dan makasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.